khususan wa 'alal 'alamina umuman biijadi wa ibrazi nuri habibihi wa nabiyihi wa rasulihi sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatimu anbiyaihi wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sadaqallahul aliyyil azim. Para jamaah hadirin hadirat mustami'in mustami'at dimanapun berada rahimakumullah, yang mana kita semuanya saat ini diberi anugerah yang hebat oleh Allah tatkala kita diberi petunjuk dan diberi kemampuan kepada amalan yang kita amalkan sekarang ini, yaitu hadir di dalam satu majelis dengan niat mengingat junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, sekaligus mengingatkan kepada yang lainnya, mengingatkan kepada semua manusia. Namun mengingat ini tentunya bagi yang sudah tahu
lalu lupa, perlu diingatkan. Adapun bagi yang belum tahu, belum mengenal, maka acara seperti ini juga diniatkan untuk mengenal junjungan alam Sayyidina wa Maulana kepada semua manusia. Dan majelis seperti ini juga diniatkan mengagungkan, memuji, mendekatkan diri kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad, dan diniatkan memperbaiki hubungan kita sebagai umat dengan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Juga ada lebihnya majelis kita seperti ini, kita akan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, mencari kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, mencari keridhaan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, juga diniatkan untuk membahagiakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Di samping itu, majelis kita ini diniatkan dipakai untuk media berdoa kepada Allah supaya segala hajat-hajat kita dan hajat-hajat muslimin dikabul oleh Allah dengan bertawassul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Maka lengkaplah majelis kita ini dengan segenap kebaikan dari Allah, segenap kebaikan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Dan ditambah lagi melalui majelis seperti ini, kita semuanya berniat untuk menjalin persaudaraan seagama, seakidah, yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah ihsaniyah, ukhuwah diniyah, supaya umat Islam ini ikatannya semakin kuat. Bahkan bagi yang sudah bercerai-berai, supaya terikat kembali, karena kita semuanya menyadari atas kelemahan umat Islam, di mana yang menjadi faktor penyebabnya di antara yang paling utama adalah
Satu, cerai-berainya hubungan antar umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, walaupun ada yang tidak sampai bercerai-berai, tapi sudah mengendor ikatan ukhuwahnya, sudah mengendor ikatan kasih sayangnya, maka terjadilah kelemahan di kalangan umat Islam, yang mana umat Islam itu adalah umat yang mayoritas dibanding umat Rasul lainnya. Tidak akan ada dalam sejarah kerasulan yang memiliki umat terbanyak terkecuali junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Namun dengan jumlah yang banyak secara kuantitasnya, jika kualitasnya menurun, maka banyaknya jumlah muslim ini tidak membuahkan kesuksesan bagi muslimin dalam berbagai hal. Lambatnya penggapaian terhadap apa-apa yang dicita-citakan oleh muslimin, bahkan bukan cuma lambat, kegagalan apa yang dicita-citakan itu terjadi di mana-mana. Begitu diteliti dan diteliti, ternyata ada satu kunci yang amat hebat, yang kunci ini jikalau dipegang betul-betul, dijalankan betul-betul oleh umat Islam, maka umat Islam ini akan jaya, tidak akan bisa dikalahkan oleh kekuatan siapapun, oleh kekuatan apapun, tidak akan bisa. Inilah kunci yang selalu diupayakan oleh syaitan dan oleh pengikut-pengikut syaitan, supaya umat Islam ini tidak memiliki kunci itu. Itu maksimalnya, minimalnya kuncinya rusak, tidak jalan. Apa kunci itu? Kunci itu adalah ukhuwah dan silaturahim. Yakni silah itu menyambungkan, rahim itu kasih sayang. Satu sama lain di antara umat Islam saling mengikat hati dengan sifat sayang. Ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam wahyunya, ruhama'u bainahum, bahwa sifat umat junjunan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di zaman para sahabat Nabi disebut ruhama'u bainahum, saling sayang menyayangi di antara mereka.
Bahkan Allah memuji sifat muslimin dulu di zaman para sahabat Nabi. Apa? Ada satu sifat yang ini sangat-sangat jarang dimiliki. Bisa disebut juta satu, bukan 1001 lagi. Saking apa? Saking istimewanya sifat ini. Apa? Disebut dalam Quran bahwa sifat para sahabat Nabi, keistimewaannya wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi punya sifat dalam haliyah urusan kesenangan dunia, urusan kan keduniaan, sifat para sahabat itu selalu mendahulukan yang lain ketimbang dirinya. Ini kan juta satu, selalu mendahulukan yang lain ketimbang dirinya. Sehingga terjadi dulu di saat peperangan ini sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kehausan. Ini orang sudah banyak yang kena senjata-senjata musuh di medan perang, sudah tak berdaya, sudah tidak bisa bergerak. Dan semua kehausan, ada beberapa orang yang kehausan. Lalu ada salah satu sahabat yang memiliki air hanya cukup untuk 1 teguk. Masya Allah, hanya 1 teguk minuman. Kalau tidak minum, mati. Bagaimana sahabat yang punya minuman tersebut lalu mengeluarkan air tersebut, tidak diminum oleh beliau, lalu dikasihkan sama temannya, kamu saja yang minum. Allah, artinya biar saya yang mati, kamu yang hidup. Bagaimana itu yang temannya itu pikirannya sama, lebih mementingkan yang lain ketimbang dirinya. Dikasihin lagi sama temannya lagi, yang satu lagi, sudah kamu saja yang minum. Terus keliling sampai yang terakhir, Masya Allah, sampai yang terakhir, akhirnya yang bisa hidup yang terakhir, yang lain meninggal dia. Subhanallah, sampai nyawa pun, masih memilih hidup yang lain, saudaranya muslim ketimbang pribadinya. Ini urusannya dengan hidup dan mati, bayangkan. Allah. Ini sifat siapa? Sifat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pendidiknya? Ya, Rasulullah. Yang mendidik sahabat seperti itu siapa? Rasulullah. Ini bisa disebut juta satu, bukan 1001 lagi. Maka tidak heran kalau di zaman dulu Islam itu jaya. Karena di samping di antara para sahabat saling menyayangi, saling membantu, saling mendoakan, saling memperhatikan satu sama lainnya, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga. Ada lebihnya. Apa lebihnya? Lebih mementingkan saudaranya muslim ketimbang dirinya dalam haliyah duniawiyah. Kalau dalam urusan ibadah, tuh selalu paling depan. Tuh, urusan ibadah selalu paling depan. Tapi kalau urusan haliyah duniawiyah selalu mengedepankan yang lain. Atas kalau dulu itu kuat, padahal jumlah sahabat Nabi ketika Rasulullah SAW wafat itu
sekitar ya 100 sekian puluh ribu lah, gitu kan? Bukan juta. Muslim di Indonesia berapa? Banyak. Jumlah penduduk Indonesia berapa? Ada 200 berapa? 250 jutaan? 250 jutaan. Potong umpamanya 20%, ya, yang non muslimnya kira berapa? Kira-kira berapa? Hah? Kalau dipotong 20% berarti berapa? 230 jutaan. Waduh, ini jumlah yang banyak. Bayangkan, dulu sahabat Nabi sekian 100 sekian puluh ribu sedunia, sedunia non muslim. Sekarang Indonesia saja berapa? Masya Allah, Masya Allah. Benar yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti akan datang satu zaman di mana umat Islam itu, ya, umat Islam itu seperti makanan di nampan, di mana orang lain berebut, ya, mengambil makanan tersebut, akhirnya menjadi keuntungan yang lain jadi kenyang, gitu kan? Yang lain jadi kenyang, sementara muslimin sendiri habis, dinampan habis. Kenapa? Sudah diambil oleh kelompok A, diambil oleh kelompok B, diambil oleh kelompok C dan sebagainya. Muslimin mana? Enggak kebagian. Siapa yang kenyang? Mereka. Menjadi rebutan. Menjadi rebutan. Di mana muslimin nanti di akhir zaman itu menjadi pembantu dan pelayan mereka, menjadi pembantu dan pelayan orang-orang kafir, siap bekerja keras untuk menguntungkan orang-orang kafir, habis hidupnya untuk mengenyangkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari sana dari sini berebut untuk menjadikan muslimin yang jumlahnya banyak ini sebagai media bagi keuntungan mereka. Kalau tidak ada umat Islam yang jumlahnya banyak, mereka tidak akan untung. Ingat, mereka mengambil keuntungan dari siapa? Dari umat Islam. Sementara umat Islamnya tidak punya apa-apa. Ini perlu dipikirkan oleh kita sebagai bangsa Indonesia, Muslim terbesar di dunia. Kata, bayangkan, mereka orang-orang kafir mengambil keuntungan dari Muslim sekian ratus juta bangsa Indonesia, di mana mengkonsumsi, memenuhi kebutuhan hidupnya hasil produksi non-Muslim. Pahami oleh kita. Yang dimakan hasil produksi non-muslim, yang diminum hasil produksi non-muslim, yang dipakai hasil produksi non-muslim, yang ditunggangi, ya, hasil produksi non-muslim, alat komunikasi hasil produksi non-muslim, alat kesehatan hasil produksi non-muslim, apa saja hasil produksi non-muslim. Muslimnya sendiri, Masya Allah.
menjadi bahan rebutan. Menjadi bahan rebutan. Indonesia itu negara yang Masya Allah sangat kaya raya. Bumi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Mereka karena rakusnya tidak cukup mengeruk kekayaan dari hasil usaha mereka, yang mana umat Islam yang sekian ratus juta dijadikan medianya untuk penghasilan mereka. Mereka juga berpikir lagi bagaimana mengeruk langsung kekayaan Indonesia ini. Mereka berusaha masuk berbondong-bondong ke Indonesia. Untuk apa? Mengeruk kekayaan. Sudah dari perusahaan mereka mengeruk kekayaan dari umat Islam. Lalu apalagi? Masih kurang mereka. Ya, kekayaan mereka masih kurang. Benar apa yang diperbahasakan ya, oleh leluhur kita bahwa wong alim ora wareg dening ilmu, wong kaya ora wareg dening harta. Orang semakin kaya dia tidak akan merasa kenyang dengan harta. Seperti orang yang berilmu tinggi, para ulama-ulama Allah, beliau tidak akan merasa kenyang dengan ilmu Allah. Akan terus menggali dan menggali. Maka tidak heran kalau mereka orang-orang kaya non-muslim ini berebut masuk ke Indonesia untuk apa? Untuk mengeruk kekayaan bangsa ini. Makanya mereka sampai berani mengorbankan puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan. Demi apa? Demi supaya keinginan mereka sukses. Kenapa? Kalau sudah sukses, waduh, tak terhitung. Keluar 10 triliun, 100 triliun tidak masalah. Tapi nanti yang akan dikeruk tak terhitung. Kalau menurut kita orang mengeluarkan 1 miliar saja besar, kan? Maka hati-hati. Sekarang mereka bikin upaya, bikin usaha. Ingat, supaya mereka goal dan hasil, supaya tidak ada halangan dari umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Ingat, mereka siap membagi-bagikan uang ke tiap pesantren, bahkan bikin yayasan, bikin pesantren Islam. Bayangkan, bagi-bagikan uang tiap pesantren 1M, kecil bagi mereka, keluar 10 triliun. Yang penting umat Islam diem dah, jangan ganggu gua. Dan gua mau mengeruk kekayaan lo. Kan orang pesantren dikasih 1 miliar, wah, mencari uang 10.000, 100.000 sudah susah. Ya. Lalu ada yang mau beri bantuan 1 miliar, wah. Dan na'udzubillahi min dzalik, terjadi sebahagian pemuka agama yang Masya Allah ya, ditutup mata hatinya, sehingga merasa bahagia dengan dikasih hadiah uang sekian M, sehingga lalu mempengaruhi umat Islam yang banyak supaya semuanya diem, kan? Supaya semuanya tidak ada yang bergerak. Ini terjadi. Lalu mengeluarkan pendapat-pendapat mereka sesuai dengan pendapatannya. Ini terjadi di Indonesia.
Hati-hati. Hati-hati karena mereka itu musang berbulu domba. Mereka musang lalu sengaja memakai baju-baju bulu domba. Mereka masuk ke pesantren pakai kopea, pakai sorban. Ingat, bahkan mereka belaga mengeluarkan ayat Quran dan hadis, berbicara tentang Islam. Masya Allah, seolah memuji Islam. Padahal di belakang mereka bertujuan akan menghancurkan umat Islam, akan menyengsarakan umat Islam yang mayoritas ini, akan mengeruk kekayaan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Maka kita umat Islam di Indonesia ini seyogianya membangkitkan kembali semangat ukhuwah Islamiyah, membangkitkan kembali semangat silaturahim, membangkitkan kembali peduli terhadap sesama muslim siapapun itu, membangkitkan kembali bantuan-bantuan terhadap sesama muslim siapapun itu, dimanapun itu, membangkitkan kembali rasa cinta dan sayang kepada sesama muslim siapapun itu, dimanapun itu. Bukan cuma yang ada di Indonesia saja, dimanapun muslim kita cintai, kita sayangi, kita dukung, kita bantu, kita doakan setiap kita berdoa. Karena inilah yang menjadi kunci. Inilah yang menjadi kunci. Dan Al-Fakir selalu mengingatkan kepada diri Al-Fakir dan kepada semua para ulama-ulama, para da'i-da'i, para ustadz-ustadz yang mengelola pesantren, yang mengelola majelis ta'lim, supaya hati-hati dengan berbagai modus-modus sodakoh, modus-modus jariyah, modus-modus hadiah, modus-modus bantuan. Kata, hati-hati, hati-hati, yang akan merusak tatanan kemaslahatan hidup umat Islam di Indonesia ini, yang akan menghancurkan tatanan agama umat Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Maka melalui majelis-majelis seperti ini, di samping niat yang tadi, deretan niat yang begitu mulia semuanya, ada lagi yang terakhir, kita berniat untuk membangkitkan kembali semangat ukhuwah, semangat persaudaraan. Sudahlah, jangan diperbesar. Dan itu justru yang dijadikan alat untuk menghancurkan umat Islam sekarang oleh mereka. Sengaja disulut di belakang oleh mereka. Apa? Perbedaan pendapat dalam cabang-cabang fikih. Hanya urusan kunut, hanya urusan usolli. Ini dijadikan alat oleh mereka untuk memecah belahkan ukhuwah, untuk mencerai-beraikan persatuan umat Islam. Maka umat Islam ini harus betul-betul punya filter, harus betul-betul siaga satu, harus betul-betul teliti dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Karena di hadapan mata kita banyak fata morgana, di hadapan mata kita banyak lipstik, di hadapan mata kita banyak tipuan-tipuan yang menurut pandangan mata sekilas bahwa itu air. Ternyata ketika kita datengin, tidak ada sedikit pun, setetes pun air di sana. Itulah fata morgana. Ini yang terjadi sekarang.
Sekarang mereka sudah bikin yayasan-yayasan Islam, padahal mereka bukan Islam. Sekarang mereka mau memberi bantuan-bantuan kepada yayasan-yayasan Islam, madrasah-madrasah Islam, pesantren-pesantren, padahal mereka bukan Islam. Buya terus terang saja, yang mau bantu ke pesantren Asyifa ini, kalau diterima, walah, sudah menjadi pesantren terkaya kayaknya. Tapi Buya sering ceritakan sama keluarga, Buya tolak dengan baik-baik. Kenapa? Tuh. Di samping penelaahan secara akliyah, dengan mata yang zahir, dengan pemikiran yang akurat, melihat situasi kondisi masa. Di samping itu kita istikharah, berdoa kepada Allah, meminta dari Allah bagaimana menurut Allah. Alhamdulillah, berapa banyak yang mau memberikan bantuan. Alhamdulillah, hasilnya tidak boleh diterima. Alhamdulillah, kita ingin pesantren kita bersih, kita ingin majlis-majlis kita bersih, jangan sampai terkotori sedikit pun dengan harta-harta yang tidak jelas, dan dengan harta-harta yang diberikan oleh orang-orang yang punya niat-niat bukan cuma tidak jelas, malah jelas-jelas akan mencelakakan kita. Maka kalau ada saudara-saudara bantuan, hati-hati. Ini yang diisyaratkan oleh Al-Imamul Busiri radhiyallahu ta'ala anhu di dalam qasidah burdahnya. Imam Busiri berkata, kam hassanat ladzatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri anna samma fid dasami atau anna summa fid dasami. Berapa banyak perkara-perkara yang lezat sekali, ya? Ingat, yang lezat sekali, yang disuguhkan kepada seseorang. Orang tersebut tidak tahu bahwa di balik kelezatan itu terdapat racun yang bisa mematikan dia. Kalau kata orang Sunda, dulu ada satu syair, istilah kita pupuh, ya. Adalah pupuh, piruk ulah awas lampah bentur, gitu kan. Kumaha gitu dah. Kurang ulah ditiru. Odoh barang dahar, cacing ngarengkol di caplok, teu nyaho di jerona aya usepan. Itu kan isyarat, itu kan ilmu. Masya Allah, itu nasihat yang sangat hebat sekali, gitu kan. Yang bikin itu bukan orang sembarangan, yang bikin itu ulama. Kalau perkataan Imam Busiri yang tadi, mereka akan menghancurkan umat Islam, mencerai-beraikan umat Islam itu bukan dengan cara yang mengerikan, bukan dengan cara yang mana kita akan benci kepada mereka, tapi dengan cara yang indah kelihatannya, yang indah kedengarannya. Aduh, yang lezat, namun di dalamnya ada racun yang akan mematikan kita. Maka hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Indonesia sekarang sudah menjadi negeri rebutan. Ingat, oleh orang-orang yang rakus, yang asli bangsa Indonesianya menjadi rebutan. Oleh orang-orang yang rakus, yang luar, bukan bangsa Indonesia, mereka berusaha masuk Indonesia, akan memperebutkan kekayaan Indonesia. Maka kita umat Islam harus betul-betul membangkitkan lagi semangat ukhuwah di antara sesama muslim.
peduli sesama muslim. Kalau kita mau belanja produksi muslim, lihat. Okay? Kalau kita mau belanja, lihat toko-toko muslim. Lebih diperhatikan. Perhatikan oleh kita. Perhatikan oleh kita. Bahkan Al-Fakir waktu di Masjid Agung, di Majelis Ta'lim Bersatu yang kemarinnya membahas tentang perlunya ada pendidikan yang serius kepada umat Islam di Indonesia pada khususnya, umat Islam di dunia pada umumnya, terutama generasi-generasi penerus bangsa, pemuda-pemudi umat Islam, supaya menjadi muslim yang aktif, yang kreatif dan produktif. Aktif, kreatif, produktif. Jangan selalu mengandalkan kepada hasil produksi yang lain. Belajar mengolah hasil bumi kita, diolah sedemikian rupa. Belajar dong memenuhi kebutuhan hidup dari hasil jerih payah tangan kita sendiri. Coba dibangkitkan lagi menanam palawija, kebutuhan dapur. Dibangkitkan lagi peternakan, dibangkitkan lagi perikanan. Kalau dulu orang tua kita rata-rata pada tani, rata-rata punya peternakan. Jadi kalau mau makan daging ayam tinggal makan. Kalau mau ikan tinggal ambil di balong, gitu kan? Kalau mau sayuran tinggal ngambil di kebun. Tuh, mau apa saja. Indonesia itu, kalau semua umat Islam di Indonesia menggarap satu bidang saja, pertanian, garap oleh bangsa Indonesia, Indonesia tidak akan bergantung kepada produksi yang lain. Kayak orang tua kita dulu, minyak kelapanya bikin karena punya pohon kelapa, gitu kan? Buat sayurannya sudah siap, serambi rumahnya ada pohon pepaya, ada labu, ada itu, ada ini, gitu kan? Buat bumbu lengkap semuanya, ya? Sampai piringnya bikin dari kayu, dari batok, cangkirnya, cukilnya, gitu kan? Nah, sekarang kan lain, sekarang serba harus beli. Mending beli, sekarang mah serba harus kredit. Maksain gitu kredit. Jadi yang diuntungkan siapa? Mereka. Ingat. Bahkan yang dikhawatirkan oleh kita bukan cuma mereka dapat keuntungan, tapi juga yang dikhawatirkan mencelakakan bangsa ini. Berapa banyak sekarang dalam makanan minuman yang ternyata di dalamnya ada bahan kimia yang bisa mematikan. Bahan kimia yang bisa menjadi penyakit-penyakit yang hebat, jadi kanker, jadi tumor dan sebagainya. Kemarin baru-baru ini ada perkebunan, subhanallah, perkebunan cabai yang sangat luas sekali, di mana perkebunan itu digarap oleh orang-orang Cina yang ilegal masuk Indonesia, lalu produksinya, bibitnya ngambil dari sana. Begitu diteliti, ternyata di dalamnya, masya Allah, ada bakteri yang bisa mematikan. Baru kemarin. Maka sekarang harus hati-hati. Ini produksi dari mana? Jangan seenaknya kita beli daging dari negara-negara luar, ati dari negara-negara kita tidak tahu menyembelihnya di mana. Sekarang itu perang itu bukan perang dengan senjata api saja.
kecerdasan manusia di zaman kita, perang itu sudah perangnya perang, Masya Allah, dengan cara apa? Apa namanya perang apa? Hah? Istilahnya apa itu? Bukan? Bukan? Istilahnya apa? Di mana sekarang untuk mematikan satu bangsa yang besar tidak dengan senjata, tapi melalui dengan bakteri-bakteri yang disebarluaskan. Apa? Iya, perang biologi. Ditanam sengaja bakteri di makanan, di bibit-bibit tuh, Masya Allah, tumbuh-tumbuhan. Udara diracuni sehingga banyak orang yang mati. Sasaran mereka yang paling utama apa? Anak-anak dan pemuda-pemudi. Kenapa? Ya, pikiran mereka orang yang sudah tua biarkanlah orang tua. Kenapa? Sebentar lagi mati. Tapi sasaran mereka bahwa yang akan memegang satu negeri, yang akan mengatur, mengurus satu negeri itu adalah pemudanya. Dan nanti setelah itu anak-anaknya, maka mereka merusak dan membunuh anak-anak. Mereka merusak, membunuh pemuda-pemudinya. Dengan apa dibunuh? Bukan dengan senjata api, tapi senjata biolog. Mereka sudah sukses merusak seluruh bangsa di dunia ini dengan apa? Narkoba. Dengan narkoba mereka sukses, sehingga pemuda-pemudi di setiap negeri itu sudah tidak layak untuk jadi pemimpin. Lalu mereka sengaja masuk ke negeri itu, menjadikan bangsa itu sebagai aset untuk keuntungan mereka, sebagai media untuk keuntungan mereka, sehingga bisa disetir oleh mereka. Maka hati-hati sekarang mereka masuk ke Indonesia untuk menyetir bangsa Indonesia. Bahkan hati-hati jangan sampai mereka menyetir para ulama, jangan sampai menyetir para mubalik, jangan sampai menyetir para da'i, jangan sampai menyetir pesantren-pesantren dan majelis-majelis ta'lim. Hati-hati dengan memberikan bantuan. Kita harus hati-hati. Sekarang ada mereka yang membagi-bagikan uang, membuat yayasan Islam, ulama digaet, padahal dia adalah murni bukan orang Indonesia dan murni dia bukan orang Islam. Alhamdulillah kalau bagi orang Sumedang belum begitu besar pengaruhnya, tapi kalau di sana di Jawa Timur gencar sekarang. Ingat, di Jakarta apalagi dari dulu mereka menyelusup untuk jadi pemimpin daerah supaya bisa menguasai daerah itu, menguasai perekonomiannya dan sebagainya. Maka umat Islam dari sekarang jangan sampai memilih pemimpin yang non-muslim, dari mulai ketua RT sampai jajaran kepengurusannya. Jangan begini, ya udahlah kan itu mah bukan ketua, itu mah cuma wakil. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Nanti akan mempengaruhi dan suatu hari boleh jadi dia akan mengalih kekuasaan. Catat oleh kita. Sampai ke presiden. Sekarang banyak umat Islam yang melihat di baliho calon-calon pemimpin, calon anggota dewan yang umat Islam tidak tahu. Kenapa? Karena dia lihat pakai sorban, pakai peci haji, lalu kata-katanya dengan kata-kata yang Islami. Orang Islam tidak tahu. Wah, ini bagus nih kayaknya rencananya ke depannya, tuh kan?
Oh, namanya saja sekarang banyak yang sengaja berupaya mengganti namanya, diganti KTP, diganti akte, diganti, padahal aslinya bukan itu. Jadi nama-nama Islami yang mirip-mirip Muslim. Ini di zaman kita. Ini artinya sudah mulai perang dalam politik. Maka umat Islam harus betul-betul hati-hati. Harus betul-betul siaga satu semuanya. Caranya bagaimana? Caranya umat Islam yang pertama adalah membangkitkan lagi ukhuwah persaudaraan Islamiyah. Umat Islam tidak boleh lagi mempertengkarkan urusan masalah furu'iyah. Tidak boleh. Silahkan yang punya pendapat kunut subuh tidak sunat, ya kamu sok jalankan gitu. Kamu jangan ganggu kepada saudaramu yang kunut subuh. Gak usah usil. Yang kunut subuh gak usah usil kepada yang tidak kunut. Yang diucapkan niatnya usolli, kan? Gak usah usil kepada yang tidak diucapkan. Yang tidak diucapkan gak usah usil kepada yang diucapkan. Di majelis masing-masing bahaslah, silahkan didik jamaah masing-masing sesuai dengan madhabnya masing-masing. Tapi tak kala urusan kebersamaan, awas, urusan ukhuwah, sudah, itu tidak boleh dibawa-bawa lagi. Kita ada di bawah satu bendera yang sama, adalah bendera baginda Nabi besar Muhammad. Kita ada di bawah naungan tauhid yang sama, yaitu la ilaha illallah. Tuhan kita satu dan Tuhan kita sama adalah Allah. Nabi kita sama adalah Nabi Muhammad. Agama kita sama adalah Islam. Kitab suci kita sama adalah Al-Quran. Kiblat kita sama adalah Ka'bah. Titik. Berbeda masalah cabang-cabang dalam fikih tidak boleh diperdebatkan, apalagi orang awam. Apalagi orang awam. Kewajiban kita sekarang terus mempersatukan umat, mengklarifikasi berbagai isu-isu dan fitnah-fitnah yang menjadi gejolak di antara umat Islam. Tepis oleh kita. Jangan diperbesar, jangan disulut. Terjadi umpamanya ada kelas antara ustadz dan ustadz, kiai dan kiai, umpamanya pihak satu pesantren dan satu pesantren yang lain. Ada kelas-kelas lalu dimunculkan ke media sosial. Kita berkewajiban untuk meredam semua. Kita berkewajiban untuk memberi nasihat kepada semua, bukan untuk memperkuat satu, melemahkan yang satu, mendukung yang satu, lalu mencaci maki dan merendahkan yang satu. Lah, tidak. Itu adalah cara yang salah, solusi yang bisa menghancurkan kerukunan. Kahtos? Jelas? Kalau ada orang yang datang kepada kita lalu dia membicarakan kejelekan seseorang, kasih nasihat dia. Jangan didengarkan terus lalu kita ikut terhasut. Oh begitu ya si anu itu, oh begitu ya. Akhirnya kita termasuk orang yang ikut sama dia, jelek sama itu, padahal kita tidak punya masalah dengan dia. Ada lagi datang seorang lagi menjelekkan yang tadi datang, nasihati oleh kita sama dia, supaya semua mendapat nasihat. Nah ini yang harus dijalankan oleh kita. Ini kunci yang ke-1 adalah membangun semangat ukhuwah, semangat kebersamaan, semangat persatuan, ya. Membangun apalagi semangat silaturahim. Ini yang ke-1. Dengan majelis-majelis seperti ini bisa terwujud. Yang kedua, apa kunci yang kedua? Umat Islam, kunci yang kedua adalah harus memiliki ilmu yang tinggi, ya.
harus memiliki ilmu yang tinggi, terutama dalam ilmu agama. Terutama dalam ilmu agama, umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh, terutama generasi-generasi penerusnya. Maka di sini harus ada pembinaan secara serius dari para ulama-ulama Allah. Semua ulama harus gerak dengan serius. Tidak boleh ulama berleha-leha. Maaf, Al-Fakir sesungguhnya secara hawa nafsu tidak mau diundang sampai subuh. Secara hawa nafsu, siapa sih yang mau meninggalkan anaknya, istrinya sampai subuh ada yang lebih dari subuh? Tidak mau. Kenapa sampai terjadi ini? Kenapa sampai ada pengajian sampai subuh? Antara Sumedang, Bandung, kita lihat pengajian ramai sampai subuh. Bahkan terjadi setelah subuh dilanjut. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Saking banyaknya permintaan, tidak adanya waktu. Ingat, kecuali melintasi batas alias waktu untuk istirahat. Saking mereka membutuhkan ilmu, mereka memaksa. Nggak apa-apa Buya, jam 1 juga nggak apa-apa, jam 2 juga nggak apa-apa, jam 3 juga nggak apa-apa, pokoknya asal datang saya. Sampai terjadilah, kan? Terjadilah majelis. Ada yang awal, ada yang tengah, ada yang akhir, tuh kan? Ada yang setelah subuh. Mungkin kalau orang yang belum paham mengira begini, wah pakai Muhyiddin mah soalnya ngajinya suka larut malam terus. Mereka tidak tahu kalau Buya itu ngajinya dari subuh malah. Terus yang jadwal duhur, terus yang jadwal asar, terus yang jadwal habis maghrib, terus yang jadwal kira-kira jam 10, terus yang jadwal jam 12. Mereka mengira hanya satu jadwal. Itu juga sesungguhnya sudah diiris-iris dengan apa? Bagi-bagi dengan kebutuhan keluarga, dengan kebutuhan santri, dengan kebutuhan di pondok, di majelis, mengurus pembangunan, kadang belanja sendiri, kan? Belanja sendiri ke pasar, ke depo. Udah kenal tuh di depo bangunan tuh. Dan bisa kita mewakilkan yang lain. Nah, kenapa kita kok mau melayani keinginan mereka di saat umum manusia tidur? Mereka menginginkan adanya pengajian, saking tidak ada waktu, waktu istirahat pun juga mereka memaksanya. Maka kita Al-Fakir berpikir ilmu ini adalah kunci yang paling hebat, di mana manusia bisa selamat hanya dengan ilmu. Manusia bisa bahagia dengan ilmu Allah. Manusia bisa mulia dari dunia sampai akhirat dengan ilmu Allah. Jikalau mereka bodoh, celaka mereka. Kewajiban dakwah khususnya yang paling harus menjadi peran terdepan, Allah bebankan kepada ulama, bukan kepada yang bodoh. Ulama wajib berdakwah walaupun pedang menghadang, tanpa pamrih, ikhlas karena Allah, mau dipuji atau mau dicaci. Tidak peduli orang menghormat, orang mencela, orang memuliakan, orang menghinakan. Itulah tugas para ulama dari Allah. Yang menugaskannya Allah, yang menugaskannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
ini sudah harus menjadi tanggung jawabnya para ulama. Maka Al-Fakir berpikir, kalau sesungguhnya kewajiban ulama itu jikalau dihadang pedang aja tetap harus maju berdakwah, mencerdaskan umat, bagaimana dengan ini kiai dengan hormat diundang, dijemput, dimuliakan, dikasih makan minum, bahkan sampai dikasih duit. Kalau tidak dipenuhi keinginan umat ini, betapa teganya ini kiai. Kiai butuh istirahat, kiai perlu tidur. Dibandingkan antara tidur saya malam ini, saat ini, dengan menyuguhkan ilmu Allah kepada dada-dada mereka, yang mana mereka itu sangat mencintai, mereka sangat membutuhkan. Di saat mereka membutuhkan, di saat mereka mencintai, mereka meminta, pertimbangkan, apakah saya lebih baik saya tidur malam ini ataukah saya memberikan suguhan ilmu kepada mereka. Pertimbangkan, bisa nggak kira-kira jadwal tidur dipindah ke siang? Oh bisa, sudah. Nggak ada masalah kalau gitu. Akhirnya dikabulkan. Biar nanti saja lah tidurnya, siang saja tidurnya. Selama masih bisa, selama masih mampu. Yang sesungguhnya menurut hawa nafsu, siapa sih yang ingin sengaja berdakwah di waktu orang tidur? Di saat pribadinya kiai saja membutuhkan istirahat. Coba dipikir dengan pemikiran yang jernih, kan? Coba dipikir oleh kita, hayati oleh kita, dengan seabrek-abreknya permasalahan yang harus diselesaikan, dari mulai pribadi, keluarga, santri, pondok. Belum lagi kita punya kewajiban untuk mengamankan bangsa. Kegiatan-kegiatan dengan pemerintah, kegiatan-kegiatan dengan para penegak hukum. Belum lagi hubungan kita dengan para ulama internasional, di mana kita pun juga harus ikut berkecimpung dengan beliau-beliau. Sehingga WA grup ini kira-kira ada 50 grup. Ini di HP ada 50 grup. Sehingga tidak cukup 1 jam. Untuk meneliti saja tidak cukup 1 jam. Memberi masukan, tanya jawab, beri masukan. Grup dengan para ulama internasional, grup dengan ulama Indonesia, grup dengan hatta dengan pengusaha muslim ada grup. Grup dengan khusus para cendekiawan, grup dengan khusus para politikus. Kita kasih masukan. Belum lagi Asyifa. Asyifa sudah berapa grup coba? Ada 8 grup. Belum Asyifa Bandung Raya, belum Asyifa Sukabumi sekarang. Kita harus layani semuanya. Sehingga kadang-kadang pulang ngaji saja kalau ada waktu sampai subuh, membuka ini kan perlu dijawab, perlu kasih masukan, digrupkan dan sebagainya. Belum nanti FB-nya. Yang berteman di FB banyak sekali. Kita bikin makalah-makalah, kita bikin itu, bikin ini dan sebagainya. Belum kita menyusun karangan-karangan. Kalau kita tidak mengupayakan, ingat, celaka ini umat. Celaka ini muslim. Walaupun muslim itu mayoritas, disabdakan oleh Rasulullah SAW, ini akan laksana buih di lautan. Tidak bernilai, tidak berharga, hilang kehebatannya, tidak disegani lagi. Tidak disegani lagi. Maka perlunya umat Islam dididik keilmuan yang tinggi, terutama ilmu agama.
Bagaimana umat Islam ini dari kecil supaya mengenal Allah, dari kecil supaya mengenal Rasulullah SAW, dari kecil supaya mengenal hukum-hukum Allah, dari kecil supaya mengenal sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana ini bangsa ini yang umat Islam mayoritas ini, terutama pemuda-pemudinya dan anak-anaknya menjadi ahli Quran, menjadi ahli sunnah. Bagaimana mereka menjadi da'i-da'i, bagaimana mereka menjadi orang-orang yang soleh, bagaimana mereka memiliki akhlakul karimah, bagaimana mereka bisa menghidupkan sunnah Nabi dalam kehidupannya. Ini harus dipikirkan terus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam ilmu-ilmu untuk membangun kemaslahatan di dunia, seperti ilmu ekonomi. Umat Islam tidak boleh bodoh dalam ilmu ekonomi. Umat Islam tidak boleh bodoh dalam ilmu politik. Umat Islam tidak boleh bodoh dalam ilmu kesehatan yang diperlukan oleh kita. Sehingga sekarang terjadi kecelakaan di seluruh penjuru dunia. Karena apa? Perekonomiannya dirusak oleh mereka. Karena umat Islam tidak mahir dalam ilmu ekonomi, kesehatannya dirusak oleh mereka. Masuknya obat-obatan yang sesungguhnya ini mematikan. Obat ini obat ini justru bikin penyakit. Obat ini dibikinnya dari bakteri-bakteri ini, dari bangkai, dari segala macam. Mereka menguruk keuntungannya karena kita bodoh dalam ilmu kesehatan. Akhirnya kita beli aja terus, konsumsi aja terus. Catat oleh kita semuanya. Berapa tahun yang lalu kita ingat di mana jemaah haji Indonesia sekian ratus ribu setiap tahunnya disuntik apa? Meningitis. Begitu diteliti ternyata apa di dalamnya? Babi. Bayangkan, babi dimasukkan ke darah muslim, mengotori jasadnya, hubungan dengan Allah jadi rusak, doanya jadi tidak dikabul. Bagaimana menyucikannya? Darah di mana sudah dikotori? Allah sudah ketemu, gugat, baru pindah, kan? Pindah bahwa obatnya diganti, kan? Dengan obat dari unsur nabati, tidak hewani. Kenapa tidak dari dulu? Mana pemeriksanya, gitu kan? Kenapa tidak dari dulu? Apakah umat Islam tidak ada yang mengawasi? Apakah tidak ada badan yang serius untuk menjaga kesehatan umat Islam, untuk menjaga, ingat, kemurnian keislaman umat Islam? Jangan sampai ada makanan, minuman atau apapun yang dikonsumsi, yang dipakai oleh umat Islam yang sifatnya riba. Jangan sampai ada makanan, minuman dan apapun yang di dalamnya ada kimia, ada bakteri dan sebagainya yang bisa mencelakakan. Mereka itu sengaja. Bukan cuma mereka ingin mengeruk keuntungan saja, tapi mereka untuk menghancurkan, mencelakakan kita. Maka melalui majelis-majelis seperti ini, ingat, umat Islam jadi terdidik keilmuannya. Maka jangan sampai ada lagi umat Islam yang berpikiran muludan, tidak ada hadisnya. Kalian jangan mempermasalahkan nama, tapi kalian harus melihat isi kandungan di dalamnya. Bagaimana efek positif dari majelis seperti ini? Bagaimana pengaruh positif dari majelis seperti ini? Kalau tidak mau dengan nama muludan atau memperingati Maulid Nabi, ganti oleh kalian. Mari kita mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Kita mengadakan satu acara untuk apa? Mengenal Nabi. Begitu, ganti saja bahasa muludannya. Sudah, jangan dimunculkan oleh kamu. Kalau kamu tidak setuju, yang dimunculkan kita mengenal sosok, kan? Uswah Nabi Muhammad. Padahal gitu juga, ya.
kita keterangan-keterangan dalam Quran tentang keagungan Nabi, tentang keunggulan Nabi, tentang keterpujian Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang derajat Nabi, maka kita akan menemukan bahwa Nabi adalah Masya Allah the best di atas the best. Tidak ada yang paling the best kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah majelis-majelis seperti ini. Untuk apa? Membina umat ini sehingga menjadi umat yang alim, yang berilmu tinggi. Membina umat ini sehingga umat ini menjadi menyatu, bersatu, menjadi kuat semuanya. Itu yang kita inginkan. Masih banyak yang harus kita ungkap, yang harus kita bahas. Namun waktu yang tidak memadai. Dan kita harus pindah ke majelis yang kedua di Talun saat ini. Bagi yang mau ikut silakan ikut, yang mau HS. Namun semoga apa yang kita lakukan saat ini menghasilkan keberkahan dari Allah bagi kita, menghasilkan kasih sayang Allah bagi kita, menghasilkan ampunan Allah bagi kita, menghasilkan pengkabulan doa dari Allah untuk kita, menghasilkan pertolongan Allah untuk kita, menghasilkan hidayah dari Allah untuk kita, bahkan untuk keluarga kita dan keturunan kita, untuk semua ikhwan kita mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun berada dan kapanpun berada, dan menghasilkan syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan kasih sayang Nabi kita bagi kita semua, menghasilkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan bagi kita dari dunia sampai akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan, dan sebelumnya mengundang kepada semua umat Islam dimanapun berada untuk hadir dalam acara Maulid Akbar di Simpang Pemulihan Sumedang tanggal 1 Januari hari Ahad pagi-pagi dari jam 7 sampai zuhur tanggal 1 Januari. Semua masyarakat di sini dan dimanapun berada diundang untuk bisa hadir semuanya, dan ajak semuanya supaya bisa hadir pada waktunya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.